Pak. Baik, selamat pagi yang kami kasihi. Yulen Modok ya? Nama Iya, lengkapnya Pak. Yulen? Yulen Norma Yuningsi Modok, Pak. Baik. Jadi pada pagi hari ini Yulen Norma Yuningsi Modok akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Identifikasi Bakteri Total Coliform Air Limbah Laboratorium Biologi Universitas Kristen Arta Wacana. Jadi Pak akan berikan kesempatan kepada Yulen mungkin sekitar 10 menit, poin-poin pokok saja, karena Pak minta maaf juga kemarin tidak bisa hadir sebagai penguji, tapi semoga kegiatan kita pada pagi hari ini tetap tidak mengurangi makna dalam ujian kita walaupun lewat media Zoom online. Jadi poin-poin pokok saja, latar belakang, tujuan, lalu metode, hasil, dan pembahasan. Itu yang perlu Yulen sampaikan. Nanti Pak akan kasih kesempatan Yulen untuk bisa share screen. Tapi sebelumnya juga mari kita tundukkan kepala untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, Yulen, Pak kasih Yulen bisa untuk share screen. Ya, silakan langsung di share screen. Iya, Pak. Halo, Pak. Mohon izin mau bertanya, apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Sudah ya. Silakan. Baik, Pak. Shalom, selamat pagi, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Identifikasi Bakteri Total Coliform Air Limbah Laboratorium Biologi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Bab 1, pendahuluan. Salah satu infrastruktur yang mendukung lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi adalah laboratorium. Laboratorium Biologi UKW ini adalah salah satu laboratorium yang dimana ada banyak aktivitas di laboratorium, baik praktikum, penelitian dosen, penelitian mahasiswa, baik internal maupun eksternal, sehingga menghasilkan air limbah yang mengandung mikroorganisme, bahan kimia, serta bahan organik lainnya yang jika dibuang ke lingkungan akan mencemari lingkungan. Sehingga saya telah melakukan uji mikrobiologi menggunakan metode MPN. Metode MPN ini adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi bakteri coliform pada air limbah. Berikut identifikasi masalah. Belum adanya upaya pengolahan terhadap air limbah laboratorium biologi UKW yang dihasilkan melalui IPAL, maka diduga dalam buangan air limbah laboratorium biologi UKW terdapat bakteri coliform. Berikut rumusan masalah. Rumusan masalah, bagaimana mengidentifikasi kandungan bakteri total coliform pada air limbah laboratorium biologi UKW menggunakan metode MPN sebelum dan sesudah dilakukan pengolahan air limbah melalui IPAL. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kandungan bakteri total coliform pada air limbah laboratorium biologi UKW menggunakan metode MPN sebelum dan sesudah dilakukan pengolahan air limbah melalui IPAL. Yang berikut manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi atas dua, ada manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademik, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya mengetahui kandungan bakteri total coliform pada air limbah laboratorium biologi UKW, dan manfaat praktisnya agar laboratorium biologi UKW dapat mendesain IPAL dengan teknik filtrasi untuk pengolahan air limbah yang efektif dan efisien untuk menurunkan jumlah mikroba yang ada di dalam sampel air limbah. Yang berikut kajian pustaka terlampir. Yang berikut bab 3 metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu dari bulan Juni sampai dengan November 2022, dan pengambilan sampelnya yaitu dari Laboratorium Biologi UKW dan diuji secara bakteriologis di Laboratorium DLHK Provinsi NTT. Yang berikut alat dan bahan. Alat yang pertama ada tabung reaksi, tabung Durham, autoclave, inkubator, bunsen, gelas beker, pipet ukur, rak tabung, hot plate, botol sampel, kamera, gelas ukur, kulbox, timbangan analitik, kaca arloji, tisu, kapas, kertas label, dan spatula. Dan bahan yang digunakan ada tabung LB dan BGLBB. Yang berikut perancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan metode eksperimen terhadap variabel mikrobiologi dan menggunakan metode MPN. Yang berikut prosedur penelitian. Yang pertama ada teknik pengambilan sampel, yang kedua ada tahap filtrasi air limbah, yang ketiga ada sterilisasi alat, yang keempat ada pembuatan media, yang kelima ada tahap pengujian. Yang berikut analisis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan gambar dan dianalisis dengan deskriptif kuantitatif, di mana air limbah dihitung kandungan bakteri total coliformnya menggunakan tabel MPN dan dibandingkan dengan standar baku mutu air limbah domestik yang dirujuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016. Yang berikut bab 4 hasil dan pembahasan. Sampel diambil dari laboratorium biologi sebanyak 100 ml, kemudian diuji di laboratorium DLHK Provinsi NTT, dan hasil yang didapat pada uji pendugaan sebelum difiltrasi terdapat 15 tabung yang positif, dan uji pendugaan setelah difiltrasi terdapat 6 tabung yang positif. Yang berikut uji penegasan sebelum difiltrasi terdapat 15 tabung yang positif, dan uji penegasan setelah difiltrasi ternyata masih ada bakteri yang dimana ada 3 tabung yang positif. Yang berikut bab 5 penutup kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian coliform pada air limbah laboratorium biologi UKW sebelum dan setelah dilakukan pengolahan menggunakan alat berhasil lab filter, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks MPN pada sampel sebelum difiltrasi lebih besar, yaitu 160.000 per 3.000 ml, dan nilai indeks MPN pada sampel setelah difiltrasi 610 per 3.000 ml. Saran, penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk menguji bakteri coliform dari hasil filtrasi bertahap tiap-tiap box. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih, Julen. Oke, bisa di stop share screen-nya. Baik, Pak. Baik, bentar ya. Nah, waktunya yang terpakai ya sangat padat ya, dan kebetulan karena Pak juga adalah pembimbing, Pak lihat poin-poin yang disampaikan juga sudah baik. Ada beberapa hal yang ingin Pak sampaikan terkait dengan naskah dan juga penyampaian pada ataupun presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama itu Pak masih melihat ataupun membaca ada beberapa tipe
baik itu PDF yang sudah dikirimkan itu, kalau Yulen baca baik-baik ataupun juga lihat baik-baik itu, misalnya nama Yulen itu kan 4 kata ya, Yulen, Norma, Yuningsi, Modok. Tapi ada misalnya di lembar pengesahan atau apa itu, kalau tidak salah itu Norma sama Yuningsinya itu seakan gabung di PDF-nya Pak ya. Kemudian juga eh, ada beberapa tipe yang mungkin di dalam tulisan. Pak juga minta nanti kita lihat sama-sama terkait penulisan daftar pustaka. Seandainya di panduan skripsinya di Unkris itu memang tertulis ataupun diminta seperti itu, oke. Tetapi kalau Yulen baca untuk panduan ataupun juga aturan misalnya menggunakan gayanya ataupun apa style itu akan berbeda aturannya, dan Pak lihat mungkin perlu diperbaiki di bagian daftar pustaka untuk penulisannya. Lalu tadi di abstrak juga itu singkat padat dan juga cukup jelas. Hanya di bagian terakhir dari abstrak itu kalau tidak salah itu apa di bagian ending itu sebelum dan sesudah itu bagi Pak itu cukup dalam tujuan ataupun juga sesuai dengan judul, oke. Tapi mungkin kita perlu pertajam lagi sehingga setelah hasil kemudian hasilnya seperti apa, ataupun istilahnya dampak dari penelitian ini kira-kira seperti apa sehingga akan lebih tajam lagi. Nah, untuk presentasinya sendiri Pak pikir gambar Escherichia coli itu berbeda sama yang Yulen pilih yang sebagai background. Kalau tidak salah yang Yulen pilih ini gambar virus ya, bukan gambar Escherichia coli ini ya. Mungkin nanti Ya. kalau mau pakai Escherichia coli berarti ataupun bakteri coba lihat backgroundnya yang pas, yang cocok. Nah, baik, sekarang Pak ingin konfirmasi beberapa hal terkait dengan isi daripada penelitiannya Yulen ini. Eh, yang pertama, Pak lihat ataupun Pak baca bahwa Yulen mencatat limbah itu memiliki beberapa masalah yang ditimbulkan seperti gangguan kesehatan, gangguan keindahan, dan juga penurunan kualitas lingkungan. Itu Yulen acu di dalam bab 2 tinjauan pustaka. Dari hasil yang sudah Yulen lakukan, menurut Yulen dari 3 sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ekspor dari dampak dari suatu limbah cair ataupun juga suatu limbah domestik. Itu dari 3 yang sudah Yulen catat ini, kira-kira apa istilahnya yang muncul sebagai dampak dari, halo, halo, terpental ya, Yulen, halo, halo Yulen. Oh, jaringnya.
Halo Yulen. Hmm. Oh, listrik padam. Halo Yulen. Iya, iya. Listriknya padam ya? Ya, Pak. Listrik padam kah? Ya, Pak. Di sini listrik padam. Nah, tidak bisa join berarti. Jaringan kurang bagus berarti. Ya, Pak. Oke. Nah, kalau begitu kita kan kalau telepon begini masih bisa toh? Bisa, Pak. Ya, baik. Kalau begitu Pak, biar kita tidak tunda lagi, kita sambil apa lewat video call saja ya. Iya, Pak. Ya, baik, daripada kita tunda lagi. Untuk itu terkait dengan tadi ya yang Pak tanyakan tadi, ada 3 gangguan limbah yang sudah Yulen tulis di bab 2. Gangguan kesehatan, gangguan keindahan, penurunan kualitas lingkungan. Nah, dari ketiga gangguan ini masih banyak lagi yang lain, tapi dari ketiga gangguan ini kira-kira menurut pendapat Yulen, gangguan manakah yang dapat muncul kalau limbah laboratorium biologi UKAW ini dibuang tanpa ada pengolahan? Kalau menurut saya gangguan keindahan. Gangguan keindahan ya? Ya, Gangguan keindahan yang seperti apa itu? yang bisa merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitaran lab. Oh ya, baik. Lalu kalau penurunan kualitas lingkungan itu seperti apa, Yuna? Bagaimana, Pak? Penurunan kualitas lingkungan itu seperti apa? Penurunan kualitas lingkungan yang Yulen pahami. Lingkungannya yang awalnya bagaimana, yang setelah itu banyak seperti apa? Kalau penurunan kualitas lingkungan, jika air limbah langsung dibuang ke sungai atau danau, Pak, dapat mengakibatkan pencemaran air di permukaan. Oke. Lalu kalau kesehatan, gangguan kesehatan seperti apa? Itu bisa mengakibatkan penyakit yang berbahaya dan beracun, Pak. Oke, menimbulkan penyakit ya, gangguan kulit misalnya gitu ya. Iya, Pak. Baik, berarti kalau misalnya limbah laboratorium UKAW ini tanpa pengolahan dan kemudian dibuang, orang pakai airnya karena air itu masuk ke dalam sungai misalnya, kira-kira bisa ada gangguan kesehatan atau tidak? Bisa, Pak. Bisa penurunan kualitas lingkungan, bisa tidak? Bisa juga, Pak. Keindahannya terganggu, bisa tidak? Tidak, Pak. Keindahan kan terganggu. Keindahan itu kan mungkin jangan cuma bicara tentang, bukan cuma tentang bunga, bukan tentang panorama. Tadi kan kalau aroma kan juga menyangkut keindahan juga tidak.
Bisa, Pak. Nah, berarti kira-kira 3 gangguan ini bisa tidak terjadi? Kalau bisa ya? Bisa, Pak. Nah, berarti sudah dipahami ya, berarti kemungkinan gangguan tadi bisa terjadi kalau limbah laboratorium dibuang tanpa pengolahan ya. Iya, Pak. Kita sepakat ya? Iya, Pak. Oke, baik. Lalu tentang bakteri Escherichia coli ataupun kalau bukan ke Escherichia coli, ke total coliform lah. Total coliform itu maksudnya apa? Total coliform. Itu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator yang ada di air limbah, Pak. Indikator ya. Artinya kalau Ya, indikator itu bagaimana maksudnya indikator? Yang Yuren pahami, kelompok bakteri sebagai indikator. Apa artinya indikator? Itu bakteri yang ada di air limbah, Pak. Terus, kalau hubungannya dengan kata indikatornya itu seperti apa? Bakteri yang tercemar. Nah, bakteri yang ada di air limbah yang tercemarnya, gitu ya. Iya, Pak. Berarti kalau misalnya dia ada di dalam suatu air, ya, total coliform ada di suatu air, itu kita bisa katakan simpulan apa terhadap air tersebut? Apa yang bisa kita katakan kalau misalnya waktu kita analisis air tersebut kita ketahui ada total coliform. Airnya bagaimana? Kesimpulan kita. Tidak bisa digunakan, Pak. Nah, tidak bisa digunakan itu kan saran. Tapi kalau awalnya kan kita akan bilang apa? Airnya sudah apa? Airnya mengalami apa? Airnya mengalami, Pak ulangi. Tadi bilang total coliform itu kalau ada di air, dia akan sebagai indikator bahwa berbahaya toh. Iya, Pak. Nah, berarti kalau misalnya kita analisis di suatu air, di dalam air tersebut ada total coliform, berarti kita akan bilang air tersebut seperti apa? Apa yang bisa kita simpulkan terhadap air tersebut? Mikroba. Mengandung mikroba. Mengandung mikrobanya, mikroba ini bisa kita bilang menyebabkan air menjadi Keruh. apa? Keruh. Keruh itu kan secara fisiknya kelihatan keruh. Tapi kalau secara umumnya kita bilang air tersebut boleh tidak kita minum airnya? Tidak, Pak. Kenapa kita tidak boleh minum airnya? Karena kotor, Pak. Kotor itu kan bahasa umum. Kalau orang yang sudah tahu tentang total coliform, kita bilang air tersebut sudah mengalami atau telah Tercemar. Itu dong kata kuncinya. Ya, bahwa air tersebut telah mengalami pencemaran atau telah tercemar. Terjadi penurunan kualitas lingkungan. Ketika minum orang bisa sakit. Orang umum bilang karena dia kotor, tapi kotornya apa ya? Karena mengandung total coliform tersebut. Begitu ya? Nah, Pak ingin tahu ketika menggunakan dalam uji pendahuluan medianya apa medianya? Media LB.
LB. Itu singkatannya? Laktosa Brod. Laktosa Brod. Di dalam media LB itu mengandung apa yang Yulen sudah tahu? Apa kandungannya? Laktosa, Pak. Laktosa. Dalam uji penegasan menggunakan media apa? Media BGLBB. BGLBB. Dalam BGLBB itu mengandung apa? Laktosa juga, Pak. Laktosa dan apa? Harus ada membedakan tuh. Dia ada satu lagi. Kalau dia sama saja kan tinggal pakai LB dua-duanya. Ya toh? Coba dibaca. Sepertinya di dalam itu ada. Di dalam cara kerja. Atau mungkin Yulen lupa menaruhkan itu. Lupa ya? Oke, berarti ya tolong di apa lagi ya? Dipelajari lagi ya untuk menambah pemahaman karena ini kan nanti akan lulus ataupun juga tidak lulus kan juga akan kemudian penting untuk dipahami gitu toh. Iya, Nah, Pak. kemudian pengen tahu tentang tadi Yulen katakan bahwa ada penurunan sebelum dan juga penurunan setelah menggunakan alat borasi lab filter. Benar ya? Iya, Pak. Dia penurunannya dari berapa ke berapa hasilnya? Awalnya berapa, setelah digunakannya olahan dia turun berapa? Dari 160.000 ke Kemana? Ke berapa? Dari 160.000 ke 160. 610. 610. Nah, itu Yulen sempat hitung tentang dia penurunannya berapa persen, hitung tidak? Tidak, Pak. Itu datanya langsung dikasih dari lab DLK. Ya, tapi kan itu kan Yulen bisa hitung toh, dia punya penurunannya. Tahu tidak cara hitungnya? Atau karena fokus Yulen untuk mengidentifikasi sehingga Yulen tidak melakukan hal tersebut? Tidak, Pak. Ya, baik. Ini saran Pak juga, karena memang Yulen tujuannya mengidentifikasi bahwa sebelum itu dia tinggi dan setelah itu dia ada menurun. Tapi sebagai peneliti juga harus punya satu pemikiran dia turunnya berapa banyak, atau kemudian bisa kita pakai persentase penurunannya berapa persen gitu. Ya. Karena dengan demikian maka Yulen akan bisa menambah, memperluas pemahaman, oh ternyata penelitian saya ini juga penelitian yang punya nilai yang baik diri saya, baik juga kepada masyarakat ataupun kepada lingkungan. Oke, kemudian yang terakhir yang ingin Pak sampaikan itu adalah tentang saran yang Yulen berikan, rekomendasi pada akhir penelitian ini. Bisa diulangi apa sarannya? Sarannya kepada peneliti selanjutnya untuk menguji bakteri koliform dari hasil filtrasi tiap box, Pak. Boleh tahu kenapa alasan itu ataupun saran tersebut disampaikan oleh Yulen? Air, Pak, untuk menurunkan mikroba.
Mohon maaf, tadi jawaban Yulen terpotong-potong, terputus. Bisa diulangi sekali lagi? Agar lebih tahu lagi dalam tahap filtrasi air itu media mana yang lebih efektif, Pak, untuk menurunkan mikroba. Baik, jadi syaratnya supaya dengan menguji setiap media filtrasi bisa diketahui media mana yang lebih efektif ya. Artinya ya, Pak, kalau efektif itu bisa kita lihat penurunannya, bisa juga kita pakai persentase penurunan. Begitu ya Yulen ya? Ya Pak. Oke, itu kurang lebih ujian singkat kita. Pak lihat Yulen juga sudah cukup. Bisa ada beberapa yang perlu Yulen tambahi secara pemahaman. Pak pikir sebelum akhir nanti ataupun juga dalam perbaikannya bisa diskusi baik dengan Pak sebagai pembimbing 2 maupun juga dengan Ibu Hartini sebagai pembimbing 1 ataupun juga bisa diskusi dengan para penguji yang Pak yakin mereka juga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang bisa membantu Yulen. Jadi sambil menyelesaikan laporan akhir akan dijilid dan sebagainya, tolong juga diskusi supaya menambah pemahamannya Yulen. Ya, beberapa tadi ya untuk melengkapi supaya bisa lulus punya pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik lagi. Oke? Bisa bergabung lagi di Zoom tidak? Ya Pak. Kita masih punya 6 menit. Ya Pak. Masih bisa bergabung tidak? Di Zoom. Kita masih Bisa. ya 6 menit biar nanti kita akhiri kelas kita. Pertemuan ujian kita ini. Bisa tidak? Nanti coba Pak. Ya, kalau yang tidak bisa, ya sudah nanti kita akan doa tutup. Ya Pak. Coba di join dulu. Kalau tidak ya kita tutup. Ya Pak. Sambil mau coba join, Pak ucapkan terima kasih ya Yulen untuk presentasi dan juga diskusinya ini. Tetap terus belajar, terus meningkatkan pengetahuan, membaca, berdiskusi supaya nanti pemahaman ini dapat lebih baik lagi dan juga bisa diimplementasikan, dipakai, digunakan di masyarakat ya, juga untuk nanti pengembangan diri Yulen di masa yang akan datang. Belum bisa? Halo? Iya Pak. Belum bisa kan? Belum Pak. Oh ya, kalau yang tidak bisa. Masih loading Pak. Oke, masih loading ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam sukses nanti untuk perbaikannya. Nanti ya kita akan propose lagi terkait dengan nanti lembar penilaian dan sebagainya. Nanti akan Pak sampaikan juga ke Ibu Hartini sebagai pembimbing 1 ya, juga nanti ke panitia ujian skripsi. Baik Yulen, kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Kita akhiri pertemuan kita untuk ujian hari ini. Pak ajak kita untuk kembali tundukkan kepala untuk bersyukur sehingga kita punya ujian yang bisa berlangsung walaupun juga ada sedikit gangguan. Kita berdoa Yulen ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Yulen. Terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu. Mana? Ada di mana sekarang? Ada di kampus Pak. Oh, pakai di kampus. Oke. Baik. Oke, ini ya, Pak biar tampilkan. Sampai ketemu. Biar muncul di situ, Pak share, Pak izin untuk print screen sebentar. Oke. Sampai ketemu ya. Terima kasih Pak. Ya, salam sukses ya. Ya. Ya Pak.
Sukses selalu.